Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita lanjutkan bimbel CPNS dan Sekolah Kedinasan 2026 ya. Kalau kemarin kita sudah men-share di video kita tentang kuota untuk IPDN dan juga ada STTD Mandiri gelombang kedua. Jadi perbedaannya kalau Mandiri dia kita bayar uang kuliah dan tidak langsung CPNS, beda dengan Polbit ya. Jadi untuk saat ini masih IPDN yang sudah ada kuotanya. Kalau nanti mengenai pendaftaran itu serentak nanti ya, satu portal ya. Oke, untuk ini abang kirim dulu soal ini ke grup 42, 43, grup 44, yang itu grup yang offline, dan satu lagi grup bimbel online ya. Oke, ini tadi belum mulai sudah kena pembatasan ya, mungkin karena kalau yang kita pelajari ini tes wawasan kebangsaan itu banyak kata-kata yang mungkin radikal dan lain sebagainya, jadi kena pembatasan. Kalau TIUU nggak ada pembatasan ya. Jadi bisa diketikkan hiburan untuk membantu kita supaya tidak kena pembatasan. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 1 ini. Ya, sudah ada yang menjawab, padahal masih pembukaan ya. Ya, ketikkan hiburan ya, tolong dibantu. Berikut ini hal-hal yang bertentangan dengan tujuan bangsa. Ya, secara teori tujuan bangsa itu ada di alinea keempat. Iya, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah melindungi. Iya, itu dia ya. Ini sekaligus teori-teori yang mungkin bisa kita ini ya. Melindungi segenap bangsa. Ini ya yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lari-lari deh. Memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa. Kemudian melaksanakan ketertiban dunia ya. Ketertiban dunia. Ya, inilah kalau ditanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan ini optionnya ini ya udah dijawab tadi gitu ya, tapi menciptakan pemilu yang damai ya itu berarti kan melindungi segenap bangsa kaitannya, memberikan beasiswa KIP kepada mahasiswa yang berprestasi ya berarti apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan perpustakaan keliling juga mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan filterisasi terhadap produk yang masuk ke dalam negeri, ya bisa melindungi segenap bangsa ya dari produk-produk yang ini ya, dan melindungi UKM juga, UKM Indonesia. Menetapkan SPP setinggi mungkin bagi orang kaya, ya, ini ya. Kalau pendidikan itu kan harus sama rata semua ya, baik yang kaya maupun yang miskin mendapatkan pendidikan ya. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itu ya, sudah dijawab ya. Tapi kalau ditanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia itu ada di alinea keempat. Ya, silakan dibantu hiburan ya, biar hilang ini apanya ini, apa namanya, pembatasannya. Lanjut kita ke soal berikutnya ya, silakan. Nomor 2, silakan di komen. Ya, silakan di komen ya.
Ya, terima kasih si Awas sudah mengetikkan hiburan ya. Ya, pembatasannya 3 menit lagi berakhir. Oke, silakan dijawab di komen ya untuk soal ini ya. Ya, si Dila jawab D ya. Asap D ya. Ya, jadi upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan nilai luhur Pancasila pada lingkungan keluarga. Jadi kita lihat opsi-opsinya ini adalah menambah jam mata pelajaran kewarganegaraan, ini berarti di lingkungan sekolah. Itu ya, opsinya ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan pengamanan lingkungan RT, ini berarti di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Menolak dengan keras isu mengenai pengubahan sila Pancasila ya, ini di masyarakat boleh atau warga negara ya. Ya, kemudian tidak memaksakan kehendak anak dalam memilih jurusan kuliah, berarti ini keluarga ya. Tapi ini adalah nilai yang positif. Ya, ini nilai positif. Mewajibkan anak memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya. Ya, ini juga di lingkungan keluarga, tapi nilai yang negatif ya kan. Iya, tentu kita cari nilai yang positif. Berarti jawabnya adalah dodol. Itu ya. Saya ini masih gampang-gampang ini soal ini ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Nomor selanjutnya. Ya, silakan di komen ya. Apa itu kalau di selesai itu pasti mati dah ya? Ya, silakan dijawab di komen ya. Berikut ini implementasi kedaulatan rakyat yang di bidang pers. Ya, si Awas A, si Dila B. Ya, yang lain bagaimana ini? Ya, sambil diketik hiburan ya. Ya, yang lain belum ada yang komen ini. Oke, ketika kita lihat di sini pers itu adalah bagaimana ya kedaulatan rakyat ya di bidang pers ya. Kedaulatan rakyat di bidang pers ya. Meski baru pindah selama 2 bulan, tetapi kita masih bisa memberikan hak pilihnya dalam pemilu kemarin. Jadi ketika kita kaitkan dengan ini hak pilih berarti ini kedaulatan rakyat. Tapi di mana apa persnya gitu? Ya. Kemudian misalnya B, Lita membuat surat terbuka kepada presiden terkait kebijakan yang diambil dalam beberapa bulan terakhir. Ya, membuat surat terbuka artinya ya itu hak rakyat ya, kedaulatan rakyat. Kemudian dia mengirim surat terbuka kepada presiden terkait kebijakan. Artinya di sini fungsi pers ada ya. Jadi dua yang dimaksud tadi ada, maka jawabannya adalah bola ya. Kalau misalnya C, menayangkan pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Indonesia, ya bisa ya, persnya juga ada. Tetapi yang paling tepat itu B ya. Untuk nomor 3 ya, bisa ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, pembatasannya sudah berakhir. Boleh diketik juga nanti hiburan ya. Lanjut kita ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Silakan.
Ya, silakan dijawab ya. Jawabannya mana yang sesuai ini? Untuk yang pertama ini soalnya agak pendek-pendek ya kan? Ya, implementasi dari semboyan negara dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Jadi kalau dikatakan semboyan negara, berarti ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Artinya perbedaan itu tidak menjadi penghalang ya. Meski berbeda pilihan dalam pemilu kemarin, tetapi Pak Ferry dan Bu Maya tetap rukun bertetangga. Ya boleh ya. Bu Ganing memilih untuk tinggal di wilayah yang kebanyakan berasal dari daerah yang sama dengannya. Nah, ini kurang cocok lah. Tapi berbeda-beda ya kan. Tapi kalau misalnya tinggal di wilayah yang beraneka ragam, tetapi mereka tetap kompak itu bisa ya. Di Jalan Ajit terkibar beberapa bendera partai politik. Wah, ini terkait partai politik ya kan. Itu termasuk keberagaman, tapi berkaitan dengan politik. D. Jingga lebih nyaman berteman dengan temannya. Nah, ini juga tidak ya. Berarti kan membedakan ya. Bila tidak menyangka jika keputusannya pindah agama menyebabkan diri memiliki banyak teman baru. Nah, ini juga. Ya. Ini yang paling tepat itu A ya. Berbeda pilihan tetapi mereka tetap rukun. Itu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Silakan bantu diketik hiburan supaya tidak kena pembatasan ya, karena ini kita belajar TWK ini selalu kena pembatasan ini ya kan. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya. Silakan di komen ya. Yang bertentangan. Ya, waduh, semangat ini jawabnya C ya. Silakan dibantu diketik hiburan ya. Oke, si Dila, si Eksa, Puspita Sari juga jawab C. Tetapi kita harus juga tahu ini cocoknya di sila keberapa ini. Kalau di bimbel kita ini sudah kita ajari ya bahwa sila pertama itu kuncinya ini, sila kedua kuncinya ini, 3, 4, dan 5. Jadi kita tidak bingung, tidak mengambang ini, apalagi soalnya HOTS misalnya ya. Dengan nilai-nilai Pancasila. Adin menunggu dengan sabar ibunya di rumah seorang diri ya, karena dia seorang anak ya. Kodrat sebagai manusia tentu kita berbakti kepada orang tua itu dari sisi kemanusiaan ya, sisi kemanusiaan ini kan antara anak dengan ibu, ini dari sisi kemanusiaan, memanusiakan manusia. Berarti ini sesuai dengan sila kedua. Lola memilih untuk pindah sekolah tahun besok. Artinya dia memilih, ketika ada kata memilih, boleh juga diskusi, boleh juga orasi, ya kan? Apa namanya ya kan, demonstrasi dan lain sebagainya ya, musyawarah, mufakat, berarti itu sila keempat. Tetapi ini sesuai. Pak Andre menolak keputusan. Nah, menolak berarti ini negatif, berarti sila keempat, tapi dia negatif. Negatif itu artinya tidak sesuai atau bertentangan. Ayah selalu bergegas ke masjid. Ya, melaksanakan sholat, berarti ini sesuai dengan sila pertama. Dinda berharap tahun ini bisa merayakan lebaran, ini juga sila pertama, berarti jawabannya C. Tetapi kita bisa tahu option-option A, B, C, D, E ini sesuai dengan sila keberapa kita harus tahu, karena soalnya nanti mungkin kan pasti tidak sesuai dengan yang ini ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Ya, silakan. Silakan soal nomor 6 ya.
Mana ini ya? Oh, yang tadi jawabannya. Oke, kita mundur ke belakang. C ya? Ya. Yang tadi ya, ada yang nanya, si apa tadi ini ya? Si dark brown, ya. Sudah ya, dark brown jawabannya C. Oke, kita lanjut. Upaya yang dapat dilakukan melestarikan kemampuan siswa dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di tengah maraknya lagu yang kurang menunjukkan semangat nasionalisme. Ya. Jadi ada beberapa pilihan yang mungkin membuat ragu ya kan. Mewajibkan setiap siswa hafal lagu Indonesia Raya. Oke. Memberikan hadiah kepada siswa yang hafal. Ini sudah kewajiban gitu. Kalau nggak hafal kita gawat ya kan. Ya nggak mungkin lah hadiah kita berikan kepada orang yang hafal lagu Indonesia Raya itu wajib kita hafal. Ini kurang sesuai ya kan. Ya kan. Kayaknya kurang pas di situ ya. Kalau kita ini kan ya. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat, misalnya ada kan kemarin itu ya, BUMN pada jam 10 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, supaya meningkatkan rasa nasionalisme. Tetapi ini kan, untuk melestarikan kemampuan siswa gitu ya. Itu. Membuat gubahan lagu Indonesia Raya agar lebih menarik diperdengarkan. Waduh, jangan juga dirubah-rubah ya kan. Jadi lain pula nanti nadanya ya. Membuka pintu beasiswa selebarnya. Wah, jadi yang paling tepat itu adalah A ya, wajib dihafal. Itu sudah kewajiban kita ya, menghafal lagu Indonesia Raya ya. Jadi jawabannya ayam ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Ya, betul. Kata kunci di soal siswa, cari jawaban yang ada siswa. Ya, itu dia kata kuncinya. Boleh ya? Wah, ini 2% ini maksudnya apa ini? Apakah baterainya atau apanya ini? Oke, cocok itu ya, 2%. Ya, lanjut. Nomor 7, silakan. Wah, ini ya. Mirip-mirip ya. Meski sudah dari pagi menjajakan cuanki, tidak membuat Pak Indra pulang ke rumah. Pak Indra pantang pulang. Ya, pantang pulang ke rumah sebelum cuanki dagangannya habis terjual. Menurut Pak Indra, tak apa jika harus pulang sampai larut malam. Yang terpenting cuanki dagangannya habis tanpa sisa. Nilai integritas dalam ilustrasi tersebut, ya semua kerja keras. Jadi ada 9 ya, ada 9 nilai integritas yang kemarin kita sudah ajarkan, sudah ada di catatan masing-masing kemarin yang bimbel offline ya. Ada jujur, kerja keras, apalagi disiplin, tanggung jawab, ya. Jadi di situ nanti kita lihat, yang pasti semua ini jawabannya adalah kerja keras. Kalau kerja keras itu adalah sikap pantang menyerah ya. Iya, sikap pantang menyerah. Sampai tercapai ya, tercapai tujuan ya. Tercapai tujuan. Ya, itu dia. Kerja keras dalam menjual cuanki. B, ada yang jawab B, kerja keras dalam menjalani kehidupan ya. Kerja keras dalam jualan cuanki, jangan B. Ya, objeknya di sini kan cuanki ya. Bagaimana dia jual cuanki ini bisa laku kan gitu. Kalau B bisa juga ya, kerja keras dalam menjalani kehidupan, tapi kan dia menjalani kehidupan yang bagaimana gitu. Ya. Jadi dia seorang pengusaha, ya bisa dikatakan pengusaha ya, karena dia jualan ya kan.
bagaimana cuankinya itu terjual gitu. Jadi jelas pula dia ya kan, targetnya apa ya, tercapai tujuannya apa, menjual cuanki. Kalau yang B itu menjalani kehidupan itu kan luas, jadi pemaparan